Baik ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu ya sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin ya. Waalaikumsalam. Karena kemarin tanggal merah, jadi pas libur nasional ya, kenaikan Isa Al-Masih ya. Pada Jumat kemarin. Jadi minggu ini kita 2 kali nih. Jadi hari Rabu sama hari Jumat ya. Untuk mata kuliah Value Based Marketing. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini pembahasan kita di sesi keempat ya. Sesi keempat ini kita akan membahas tentang lingkungan eksternal ya, internal. Kalau kemarin kan kita eksternal ya. Sekarang lingkungan internal ya, sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti. Nah, ini yang akan kita bahas ya pada hari ini. Gitu. Nah, di mana sesi keempat ini di dalam mata kuliah Value Based Marketing ini kita akan bicara tentang SDM. Sumber daya di sini bukan hanya sumber daya manusia ya, tapi juga berbicara juga tentang yang namanya sumber daya fasilitas, tools, sarana prasarana. Adanya kapabilitas dan kompetensi inti apa yang dibutuhkan di dalam marketing ke depannya itu apa. Sampai pembelajaran yang diharapkan ketika teman-teman selesai dalam mata kuliah ini adalah nanti teman-teman memahami tentang model berdasarkan dari sumber daya, ada resource based view ya, RBV, kemudian ada lagi jenis sumber dayanya apa, kemudian teman-teman bisa menemukan adanya kompetensi inti ya, kemudian ada lagi analisis rantai nilai ya, yang dibutuhkan itu apa, ada namanya value chains ya, kemudian juga tentang namanya analisis SWOT. SWOT apa nih yang dibutuhkan di dalam capaian dari model sumber daya ini. Yang pertama kita berbicara tentang RBV. Berhubungan berbicara RBV, berarti kita berbicara tentang sesuatu model yang di dalamnya berhubungan dengan sumber daya. Ciri utama model itu apa? Ciri utama model RBV ini dalamnya ada namanya satu, perusahaan pada intinya adalah sekumpulan kapabilitas dengan berbagai macam kekuatan, kekurangan yang ada dan kapabilitas yang ada ya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa suatu perusahaan itu dia merupakan serangkaian, sekumpulan yang dimana dia punya kemampuan ya di dalamnya, baik kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi atau bahkan sistem, karena saat ini kan sudah mulai digital marketing ya, sudah berhubungan dengan digital kan. Mungkin organisasinya atau sistemnya di dalam melaksanakan yang efektif ya, baik itu dia mencakup ada kombinasi pengetahuan, ada skill di dalamnya, ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana di dalamnya, ada pengetahuan, ada proses dan ada teknologi yang berkembangnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah tentang efektivitas. Efektivitas suatu perusahaan yang di dalamnya dia bergantung pada kesesuaian antara kapabilitas dengan pasar yang dilayaninya itu apa, pasar yang dilayaninya. Oleh apa? Oleh perusahaan itu sendiri. Pertumbuhan yang ketiga adalah pertumbuhan suatu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas yang dimilikinya. Jadi grow perusahaan tergantung SDM-nya bagaimana, sarana prasarananya bagaimana, organisasinya bagaimana, kekuatannya bagaimana, skill-nya bagaimana, kemampuannya bagaimana, proses yang dibentuknya bagaimana, sampai dengan berbicara tentang yang namanya perkembangan teknologinya bagaimana. Nah, tumbuh tidaknya tergantung dari perusahaan itu. Yang keempat, adanya kapabilitas itu dapat dibeli atau dapat diciptakan. Kenapa dapat dibeli ciptakan? Karena tergantung tadi tools tadi kan, sarana prasarana tadi. Jika tersedia bagi semua perusahaan, namun ada juga kapabilitas yang tidak dapat ditiru. Kalau tiru itu relatif sulit. Kenapa? Karena dia membangun sistem yang dia sendiri punya dia sendiri. Dia nggak pakai pihak kedua.
tidak memakai provider dan sebagainya, dia menciptakan sendiri. Emang agak lebih mahal sih, tapi kapabilitas itu akan lebih bagus, akan lebih kuat dan akan lebih aman dibandingkan dengan memakai pihak kedua. Ada jenis-jenis kapabilitas. Yang pertama, ada misalnya kapabilitas individu, berarti kemampuan personal seseorang di dalam keterampilan teknisnya, di dalam dia memimpin, di dalam dia berkomunikasi dan pemecahan masalahnya itu apa. Ada yang kedua adalah kapabilitas tim, organisasi. Berarti kemampuan kolektif timnya bagaimana di dalam dia mengkoordinasikan sumber daya, mengkoordinasikan prosesnya, strategik demi strategik di dalam mencapai kinerja yang optimalnya bagaimana. Ketiga, adanya kapabilitas fungsional. Lihat fungsinya bagaimana. Bidang pemasarannya berfungsi tidak, keuangannya berfungsi tidak, SDM-nya berfungsi tidak, IT-nya berfungsi tidak. Nah, itu kapabilitas fungsional. Yang keempat ada namanya kapabilitas dinamis. Apa maksudnya? Kemampuan organisasi dalamnya dia untuk menyelesaikan, dalam mengintegrasikan dan mengkonfigurasi sumber daya dalam dia menghadapi perubahan lingkungannya. Itu adalah kapabilitas. Jadi intinya apa? Bisa dibeli, tim bisa diciptakan, personal bisa dipilih, SDM baru dan sebagainya. Sehingga dikatakan bahwa kapabilitas itu dapat dibeli atau dapat diciptakan. Kemudian kita berbicara tentang sumber daya. Ada 3 sumber daya dasar. Yang pertama adalah tangible asset. Sesuatu aset yang terlihat, tangible, aset yang terlihat, itu adalah aset yang paling mudah untuk diidentifikasi. Saking mudahnya diidentifikasi, dia bisa dilihat. Ada juga kebutuhannya, ada juga yang berhubungan dengan sesuatu hal yang bisa dilihat, bisa juga diperbaiki, bisa juga direnovasi, bisa juga aset itu juga dilihat kekurangannya bagaimana, apa yang mau diperlu tambah dan dikurangi, bisa. Dan ini sering ditemukan terjadinya pada neraca perusahaan. Tanah, gedung, ya, yang kelihatan gede-gede. Ya, mesin dan sebagainya. Itu aset yang terlihat. Yang kedua ada namanya intangible asset. Adalah aset yang tak terlihat. Bagaimana aset yang tidak terlihat ini? Dia merupakan aset yang tidak bisa dilihat dengan mata maupun disentuh yang tidak terlihat. Saham, keuangan perusahaan itu bagaimana, kan nggak kelihatan tuh. Kemudian berhubungan dengan sistemnya bagaimana, berhubungan dengan programnya bagaimana, itu nggak kelihatan. Yang ketiga ada namanya kapabilitas organisasi atau tim. Ini bukan hanya sekedar input. Secara spesifik, sebagaimana aset itu terlihat ya, maupun aset yang tidak terlihat, tetapi juga dia merupakan adanya keahlian yang berupa kemampuan dan cara dia dalam mengkombinasikan aset, baik itu manusia itu sendiri dan proses apa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk apa? Mengubah input menjadi output. Inputnya diubah untuk menjadi output. Apa yang membuat sumber daya berharga? Sumber daya itu bisa berharga, mempunyai suatu value, mempunyai sesuatu nilai, ini tergantung di dalamnya. Bisa nggak dia memberikan nilai? Secara gamblang ya, memberikan ilustrasi. Karakteristik sumber daya organisasi yang dia bernilai. Dia meliputi apa? Meliputi adanya sumber daya tersebut, dia menambah nilai. Bernilai, menambah value yang lain yang punya nilai dibandingkan dengan yang lain. Seorang aset pribadi ya, secara personal itu kan juga sama, punya value sendiri-sendiri, punya value yang berbeda. Dengan value yang berbeda sehingga dia bisa menambah atau mengurangi skillnya, menengahi kebutuhannya, kepintarannya, kecerdasannya sampai dengan apa yang tidak dimiliki oleh orang lain itu dia bisa memilikinya. Makanya kebutuhan satu dengan yang lainnya
yang membuat kita ada perubahan. Berikutnya ada lagi untuk menjadi langka, rar. Nah, ini idealnya apa? Ketika dia menjadi langka, berarti tidak ada pesaing yang memiliki sumber daya yang sama. Ketika tidak memiliki sumber daya yang sama, ya, dia langka satu dengan yang lainnya, ini yang memberikan dia mempunyai value yang berbeda dengan value yang tidak dimiliki dan bahkan langka dimiliki oleh siapapun. Maka ini akan dicari. Makanya kalau teman-teman sendiri punya sesuatu hal yang tadi langka, Pak. Saya orang yang beda, saya punya skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu teman-teman beda. Ketika teman-teman beda, teman-teman punya sesuatu hal yang idealnya tidak ada pesaing. Ketika tidak ada pesaing, teman-teman ya tidak akan menjadi choice, akan menjadi pilihan. Beda halnya kalau teman-teman punya keahlian yang kebanyakan orang. Teman-teman akan dites, akan diambil mana yang terbaik, berapa orang yang terbaik, dan sebagainya. Makanya jadilah yang langka. Kemudian sumber daya sebagai sebuah organisasi sebaiknya sukar ditiru atau hard to imitate. Ketika sesuatu hal yang sukar ditiru, tidak bisa dibuat tiruannya, tidak dicontek dan sebagainya, nah, ini akan memberikan suatu organisasi yang lain dari yang lain. Kemudian ada lagi sumber daya perusahaan tidak hanya harus bernilai, tidak harus langka, dan tidak hanya sukar ditiru, namun perusahaan juga harus mampu di dalam dia memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang berharga tadi yang menjadi sesuatu yang menjadi ability to exploit. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan lebih. Sesuatu yang bisa digunakan, dioptimalkan untuk tumbuh dan berkembang. RBV mengidentifikasi ada beberapa karakteristik yang disebut dengan adanya mekanisme isolasi. Nah, kok isolasi? Lain dari yang lain kan? Diisolasi yang dia akan membuat sesuatu sumber daya yang ditiru dan berharga yang suka dicari orang. Jack Ma, dia membuat suatu Alibaba, dia mengkarantina tuh. Semua timnya dikarantina sebulan 2 bulan sampai mereka tidak bisa pulang kemana-mana dan mereka satu visi untuk bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan. Ketika sudah tinggal bersama, ketika fokusnya sama, Jack Ma bukan orang ahli komputer dan sebagainya, tapi dia bisa menggerakkan timnya bisa mendapatkan suatu hal yang luar biasa dan sekarang menjadi perusahaan raksasa kan dunia ini. Ada yang namanya superioritas kompetitif. Ketika berbicara tentang superior, berarti adalah kompetitifnya sesuatu hal yang luar biasa. Superioritas. Sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda ini, yang pertama ada namanya kelangkaan sumber daya. Sumber daya yang tidak dapat ditiru orang tadi. Tidak dapat ditemukan. Baik personal maupun tim maupun organisasi. Ketika kita menjadi orang yang langka, organisasi yang langka, secara otomatis kita akan menjadi sesuatu hal pilihan. Ya, pilihan yang lain dari yang lain, yang di dalamnya kita bisa menjadi seseorang yang dicari oleh orang lain. Jika dicari oleh orang lain, maka kita mempunyai value, mempunyai nilai jual yang beda dari yang lain, kita bisa menentukan harga kita berapa. Kemudian kemudahan ditiru. Nah, ini juga hati-hati. Dengan mudah ditiru, secara otomatis ketika mudah ditiru berarti gampang dipalsukan. Gampang dicontek. Ketika gampang dicontek berarti kita akan ada pesaing baru. Harusnya ketika kita menciptakan suatu produk, carilah produk yang lain dari yang lain yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga
kemudahan untuk ditiru itu dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya itu akan hilang. Akan dibuatkan sesuatu hal yang baru. Kemudian ada lagi yang berikutnya tentang appropriability. Ini istilahnya di dalam ekonomi, appropriability ini adalah dalam manajemen strategis dan ekonomi merujuk pada kemampuan perusahaan untuk dia memperoleh dan mempertahankan manfaat ekonomi dari yang namanya inovasi baru, dari yang namanya keunggulan yang kompetitif yang dimiliki. Itu adalah appropriability. Atau ada juga yang mengatakan bahwa seberapa besar sih keuntungan dari inovasi yang dibuat, keunggulan yang benar-benar bisa dimiliki oleh perusahaan dan bukan bocor ke pesaing. Itu adalah appropriability. Ada berapa macam yang namanya appropriability. Contoh, perusahaan Apple, dia memiliki namanya appropriability yang tinggi. Kenapa? Karena desainnya, ekosistemnya, hak patennya yang membuat inovasinya sulit ditiru lokal oleh pesaingnya. Dia punya software sendiri, dia punya style sendiri yang berbeda, tidak pakai Windows dan sebagainya. Dan laptopnya itu, MacBook itu hanya bertahan itu untuk upgrade softwarenya itu hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun kita nggak bisa upgrade. Kenapa? Karena dia sengaja memberikan sesuatu hal yang appropriability-nya yang kuat, yang mendalam, sehingga dia mempunyai sesuatu hal yang lain dari yang lain yang tidak bisa ditiru dan dia punya keunggulan. Dia punya harga. Kemudian apalagi daya tahan. Ada daya tahan di sini adalah daya tahan hidup, ada daya tahan kualitas, ada daya tahan merek atau hak paten yang ada gitu. Itu juga sama. Kemudian apa lagi? Dapat digunakan. Ada substitutability-nya bagaimana? Dengan adanya yang tadi, kita dengan sendirinya itu bisa melihat bahwa superioritas kompetitif dimiliki oleh sesuatu hal yang langka, sesuatu hal yang beda, sesuatu hal yang mempunyai nilai dan tidak bisa dicontek oleh siapa. Berikutnya, ada lagi kategori sumber daya berdasarkan dengan tingkat kesulitan yang ditiru oleh pesaing orang lain. Ada kategori yang pertama mudah ditiru. Contoh apa? Uang tunai, mudah ditiru ya. Banyak orang-orang yang dengan sendirinya bahwa pembayaran tunai itu semua orang bisa melakukan. Ada lagi komoditas, juga sama, tergantung dari komoditasnya apa. Orang banyak yang niru. Kemudian yang kedua dapat ditiru. Banyak orang yang juga yang tidak dapat. Contohnya apa? Kemampuan mengantisipasi perubahan. Perubahan yang ada tergantung dari mana? Dari pimpinan. Tergantung dari siapa yang membawa budayanya, merubah budaya, merubah culture, merubah semuanya. Ini yang menyebabkan adanya kemampuan di dalam mengantisipasi perubahan. Kemudian apa lagi? Skala ekonomisnya bagaimana? Dengan skala ekonomis yang ada dan dia mudah ditiru, ya secara otomatis maka banyak yang tidak dapat. Ada lagi yang berikutnya tentang yang sukar ditiru. Tanya apa? Ada namanya loyalitas merek, juga sama. Ini sudah ditiru karena dia sudah dipatenkan. Ketika sudah dipatenkan satu dengan yang lainnya, maka dia akan punya yang namanya kepuasan si pekerja itu. Berikutnya apa lagi? Ada namanya reputasi kejujuran, juga sama. Itu susah ditiru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang namanya reputasi kan berhubungan dengan tingkat kepercayaan, berhubungan dengan nilai, value pribadi seseorang, value yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, itu yang melekat hanya pada dirinya sendiri. Itu sukar ditiru. Ada lagi apa? Tidak dapat ditiru. Sudah dipatenkan, Pak, dia punya hak paten. McD, ya, dia sudah punya hak patennya. KFC sudah punya hak patennya. Bahkan
resep mereka tidak dipatenkan. Mereka apa? Mempunyai namanya resep rahasia yang tidak dipatenkan, yang tidak dicantumkan dalam hak paten itu. Mungkin karena mereka takut rahasia dagang mereka terbongkar. Kenapa? Karena orang boleh ibaratnya menjual produk yang sama, tapi McD dan KFC punya style yang berbeda, punya gaya yang berbeda, punya sesuatu hal yang beda dari yang lain. Itulah yang menyebabkan mereka punya hak paten khusus. Kemudian apa lagi? Lokasi khusus, Pak. Lokasi strategis. Dengan lokasi strategis, satu dengan yang lainnya, ini yang menyebabkan bahwa kebutuhannya itu akan menjadi lebih baik di dalam lokasi strategis. Orang kemana-mana lebih mudah, orang kemana-mana lebih gampang dan sebagainya, sehingga dibutuhkan lokasi yang strategis atau yang khusus. Hal berikutnya apa lagi? Aset khusus. Contohnya apa lagi? Hak penguasa hutan atau hak pertambangan, hak di dalam penggalian batu bara dan sebagainya gitu. Itu sama, itu adalah tidak dapat ditiru. Kemudian ada lagi kondisi yang mempengaruhi adanya keputusan manajerial tentang sumber daya, tentang kapabilitas dan kompetensi inti. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini berhubungan dengan karakteristik lingkungan umum dan industri. Yang berhubungan dengan karakteristik lingkungan dan industri yang ada, kemudian tindakan dari para pesaing yang ada, kemudian lagi preferensi pelanggan yang ada. Ini adalah ketidakpastian. Lingkungan tergantung siapa yang mau ibaratnya mereka yang peduli dengan lingkungan apa tidak. Industri juga sama, kebutuhan, kemudian polusi dan sebagainya juga sama diperhatikan. Sehingga tindakan-tindakan dari para pesaing ini akan menjadikan sesuatu hal yang berbeda di dalam penanganan kondisi keputusan manajerial ini. Kemudian apalagi kompleksitas. Dunia ini kompleks. Dengan kompleksitas yang ada, dia berhubungan dengan adanya saling keterkaitan yang membentuk lingkungan perusahaan dan persepsi terhadap lingkungan yang ada. Dunia ini kompleks. Ketika kita berbicara tentang sesuatu hal yang sama, linearitas ini gak akan kejawab. Kenapa? Karena keilmuan di dalam suatu kebutuhan instansi juga terdiri dari organisasi yang beda. Bangunan pun bisa berdiri kokoh dari suatu hal yang kompleks, sesuatu hal yang berbeda. Inilah yang menyebabkan adanya kompleksitas di dalam suatu kondisi dalam pengambilan keputusan manajerial. Ada lagi yang ketiga apa? Konflik intra-organisasi, konflik internal. Di dalamnya apa? Ada namanya pembuat keputusan yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Ini biasanya pimpinan ini secara manajerial dia akan bisa mengambil keputusan tergantung apa yang mau diambil keputusan itu. Nah, kemudian ada lagi apa lagi? Analisis rantai nilai atau yang namanya value chain. Nanti ingatin ya jam 8.45 ya kita presensi dulu ya. Jadi biar nggak terlalu malam kita presensi. Bagaimana kita dalam menganalisis nilai-nilai value chain ini? Further, di dalamnya dia menjelaskan ada dua kategori berbeda di dalam analisis rantai nilai. Apa yang berbeda? Yang berbeda yang pertama adalah 5 aktivitas utama yang meliputi logistik, adanya inbound, ya, adanya operasi, adanya logistik outbound, adanya pemasaran dan penjualan, ya, dan jasa yang memberikan adanya kontribusi pada penciptaan fisik dari produk dan jasa itu. Baik itu penjualan, pengiriman kepada pembeli, bahkan juga ada namanya pelayanan terhadap setelah penjualan. Itu adalah analisis rantai nilai jika dilihat pada 5 aktivitas utama tadi. Mulai dari logistiknya bagaimana, inbound-nya bagaimana, ya kan? Kemudian dengan
operasinya bagaimana, logistik outbound-nya bagaimana, pemasarannya bagaimana, sampai dengan berbicara tentang yang namanya penilaian. Kemudian berikutnya yang kedua ada namanya aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini dia dalamnya meliputi adanya pengadaan, meliputi adanya pengembangan teknologi, meliputi adanya manajemen sumber daya manusia, SDM-nya, dan infrastruktur perusahaannya bagaimana. Sebagai proses di dalamnya, di dalam menambah nilai, baik oleh mereka sendiri, ataupun menambah nilai dengan membuat suatu hubungan antara aktivitas utama dan pendukungnya bagaimana. Nah, ini ada aktivitas pendukung. Dalam analisis rantai nilai atau value chain analysis, ini adalah berupa tools, berupa alat, di mana alatnya ini adalah alat yang strategis yang digunakan di dalamnya untuk mengidentifikasi tentang apa? Aktivitas utama dan aktivitas penunjang tadi. Di dalam suatu perusahaan, tujuannya apa? Untuk menambah nilai value adds gimana bagi pelanggan, serta membantu dalamnya menemukan keunggulan-keunggulan yang kompetitif. Ada berbagai macam konsep dalamnya tadi. Tadi berbicara tentang di yang pertama tadi ada yang namanya inbound. Inbound logistik dikatakan itu sebagai penerimaan. Kita menerima, kita menyimpan sesuatu, dan dalam distribusi bahan bakunya bagaimana. Ada lagi operasi. Ini adalah proses di mana suatu produksi atau transformasi, dia inputnya itu dia menjadi suatu produk akhir. Ada lagi outbound logistik. Distribusi produknya ke pelanggan itu gimana nyampenya. Sampai tadi berbicara tentang pemasaran dan penjualan, itu marketing dan salesnya bagaimana, di dalam aktivitas promosi dan penjualan produknya bagaimana. Kemudian apalagi service, jasanya bagaimana, dukungan purna jual seperti layanan pelanggan, garansi resmi, adanya perawatan dan sebagainya. Inilah yang dibutuhkan tadi dalam aktivitas primary activity atau aktivitas utama. Kemudian aktivitas kedua pendukung tadi, dalamnya ada di dalamnya ya, yang agar berjalan efisien ada namanya support activity, aktivitas pendukung. Dalamnya apa? Dia meliputi adanya pengadaan, meliputi pengembangan teknologi, meliputi sumber daya manusia tadi dan infrastruktur. Kita bahas satu-satu. Pertama ada berbicara tentang pengembangan technology development. Bagaimana teknologi ini dia punya suatu hal yang baru, punya inovasi baru, punya research and development, R&D. Berhubungan juga dengan sistem informasi, IT-nya bagaimana. Kemudian apalagi? Manajemen SDM-nya bagaimana? Human resource management-nya bagaimana? Gimana proses rekrutmennya? Bagaimana proses pelatihannya? Bagaimana proses dalamnya di dalam pengembangan SDM-nya bagaimana. Kemudian apalagi? Ada namanya infrastruktur perusahaan. Infrastruktur. Manajemen umumnya bagaimana, keuangannya bagaimana, hukumnya bagaimana, sampai dengan dia punya strategiknya bagaimana. Ini adalah tergantung yang berhubungan dengan sesuatu hal di dalam keputusan, di dalam aktivitas pendukung. Contohnya gini, kalau saya ambil contoh analisis lantai value chain analysis ini, misal pada perusahaan seperti Starbucks, analisis rantai makanannya itu bisa bagaimana kualitas dari bahan kopi tadi. Bahan kopi itu adalah inbound logistik. Kemudian pengalaman pelanggan di gerai itu adalah service yang diberikan. Dan inovasi produk adalah technology development. Dan semua ini dia dalamnya dia menciptakan nilai yang unik. Starbucks itu kan, yang tidak bisa ditiru oleh pesaing lainnya. Walaupun banyak juga kan kopi-kopi yang lainnya, tapi tetap Starbucks pilihan. Kenapa? Karena dia punya gengsi sendiri dan sebagainya yang menyebabkan dia tidak bisa ditiru oleh siapa.
itu adalah analisis dari rantai nilai atau value chain. Di dalam value chain ini, kalau kita bahas satu persatu yang berhubungan dengan value chain di dalamnya, ini banyak sesuatu hal yang di dalamnya itu satu dengan yang lainnya ini tergantung dari bagaimana kita bisa melihat berbagai macam aktivitas yang ada. Setiap kategori ini, aktivitas pertama, utama, memperlihatkan adanya sejumlah aktivitas tertentu tergantung pada industri tertentu dan strategi apa yang dianutnya tadi. Tuh, mulai kan banyak kan, logistik inbound-nya bagaimana dia operasinya, bagaimana tadi logistik outbound-nya, bagaimana marketing, pemasaran dan penjualannya bagaimana servisnya, bagaimana aktivitas pendukungnya, bagaimana pengadaannya, bagaimana pengembangan teknologinya, bagaimana manajemen SDM-nya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana hubungan antar aktivitas rantainya, bagaimana. Ini adalah aktivitas utama yang harus dijalanin dalam aktivitas nilai rantai. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah kita menganalisis tentang strength, weakness, opportunity, sama threat. Tentang kekuatan, tentang kelemahan, tentang peluang, dan tentang ancaman yang ada. Biasanya SWOT ini digunakan di dalamnya kita untuk bisa mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis yang sama. Maka di dalam SWOT ini sangat penting dalam lingkungan bisnis ini. Dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada lingkungan internal perusahaan, seorang manajer atas menggunakan SWOT untuk mendorong adanya refleksi diri dan diskusi kelompok tentang bagaimana dia bisa mengembangkan perusahaan dan posisinya untuk mencapai suatu kesuksesan dengan sendirinya. Itu adalah SWOT yang digunakan. Sekarang ketika kita berbicara dengan SWOT analisis, kita berbicara tentang kekuatannya bagaimana. Dengan kekuatan yang ada, setiap suatu perusahaan tuh punya yang namanya kelebihannya. Punya sesuatu hal yang bisa dilihat dan dimanfaatkan untuk bisa mendukung pengembangan instansi. Untuk mendukung grow-nya bagaimana. Kalau di dalam SWOT, tools, strategis tadi, yang digunakan di dalamnya kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi tentang kekuatan, strength, tentang kelemahan, weakness, tentang peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Dari apa? Dari suatu organisasi maupun dari suatu proyek ataupun dari individu. Kalau kita lihat satu-satu. Misal yang pertama strength. Kekuatannya bagaimana, Pak? Faktor internal ini di dalamnya dia memberikan adanya keunggulan kompetitif. Contohnya apa? Reputasi merek yang kuat. Suatu merek dia punya sesuatu hal yang baik, yang dia memiliki reputasi sendiri, dan reputasi itu dengan sendirinya memiliki suatu kekuatan yang beda dari yang lainnya. Kemudian apa lagi? Kemudian tentang sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau kita berbicara tentang SDM yang berkualitas, berarti berbicara tentang recruitment, berbicara tentang person yang ada di perusahaan tersebut, mereka mau diajak grow tidak? Mereka mau diajak tumbuh tidak? Kemudian apalagi teknologi yang canggih. Dengan teknologi yang canggih, dengan teknologi IT yang luar biasa, ini bisa menyebabkan adanya perubahan di dalam suatu teknologi. Kemudian apalagi? Adanya jaringan distribusi yang luasnya bagaimana. Dia punya sesuatu hal yang luas. Sehingga apa? Kekuatan saat ini ketika berbicara teknologi, berbicara tentang marketing yang luas dengan jaringan digital, nah ini akan lebih cepat
dibandingkan dengan zaman dulu masih menggunakan tradisional. Kemudian berikutnya apa? Weakness. Apa kelemahannya? Berbicara dengan faktor internal ini yang dia menghambat kinerja dan menghambat perkembangan gara-gara kelemahan ini mau tidak mau harus diminimalisir kekurangannya itu apa? Kelemahannya itu apa? Contoh, dananya kurang, Pak. Bagaimana mencari sumber dana lain di dalam weakness ini agar sumber dana itu dengan kekurangan itu dengan sendirinya dia bisa menghambat kinerja yang berbeda. Kinerja dengan dana yang lebih banyak didapatkan dari hasil usaha-usaha lain yang tidak dapat dari dana rutinitas. Kemudian apa lagi? Kualitas produk yang rendahnya bagaimana? Dengan kualitas produk yang rendah, nah ini berarti harus ditingkatin kualitasnya. Kalau terus nggak berubah ya kalah sama pesaing. Kalau kalah sama pesaing ya sudah tinggal nunggu waktu. Cuma pilihannya cuma dua. Tumbuh, grow, atau hilang sama sekali. Kemudian apalagi SDM yang kurang terlatih, yuk latihlah. SDM yang ada dengan dana kurang tadi segala macam sebenarnya cukup ya. Tapi kalau kita mau memanfaatkan SDM yang ada, latih, training, berikan suatu pembelajaran yang lain dari yang lain yang mungkin kita ajarkan dari tingkat bawah dibandingkan kita bawa dari orang yang luar yang bisa mahal biayanya. Kemudian apa lagi? Ketergantungan pada pemasok tunggal. Nah, ini juga sama. Harus mencari yang namanya stakeholder yang lain, mencari supplier-supplier yang lain. Agar apa? Agar ketergantungan pada pemasok tunggal ini hilang. Kalau cuma punya satu doang, ya tidak punya bahan banding, kita nggak bisa menilai harganya barangnya bagus apa tidak, mahal atau murah nggak bisa. Makanya harus mulai cari beberapa pemasok yang berbeda, sehingga pemasok itu dengan sendirinya kita akan menjadi pilihan kita di dalam memenangkan suatu pasar. Kemudian apa lagi? Berikutnya tentang opportunity. Berarti berhubungan dengan yang namanya peluang. Gimana tuh peluangnya? Dengan peluang yang ada, peluang ini berarti masuknya bukan internal ya, tapi masuknya adalah eksternal. Dengan masuknya dia eksternal, berarti peluang ini harus dapat dimanfaatkan, kita melihat untuk pertumbuhan dan keuntungannya bagaimana. Lihat keuntungannya, lihat kebutuhannya yang ada dan sebagainya. Sehingga di dalamnya akan ada namanya perubahan tren konsumen yang mendukung. Konsumen itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Apalagi saat ini generasi yang banyak adalah generasi Gen Z. Kemudian kita generasi misalnya generasi X itu banyak. Dan banyaknya itu satu dengan yang lainnya ini harus bisa memenuhi kebutuhannya itu apa. Kemudian apa lagi? Tentang kemajuan teknologi. Ini peluang. Kalau kita bisa memanfaatkan, kita tidak gaptek dan tidak mau upgrade ilmu dan sebagainya, kita akan memenangkan persaingan. Kemudian lagi kebijakan pemerintah, policy. Gimana kebijakan pemerintah ini? Sampai dengan kita membuka hal baru, membuka peluang-peluang baru, pasar baru yang belum tergarap itu apa. Kemudian lagi treat, ancamannya bagaimana. Ini faktor eksternal juga. Yang di dalamnya ini bisa mengganggu atau bisa merugikan. Contohnya apa? Persaingan yang saat ini berjalan dengan pesat. Ini juga sama. Dengan sendirinya persaingannya pesat ini, dia akan merubah yang namanya perubahan-perubahan yang ada. Kenapa lagi? Regulasi yang berubah. Regulasi yang berubah, risk ekonomi yang berubah, ini juga mengakibatkan bahwa terjadinya perubahan dan selera konsumen. Ini berubah dengan sendirinya. Baik, kita presensi dulu ya.
Oke, baik kita presentasi dulu. Ada 17 mahasiswa. Sinta Yulia. Hadir, Pak. Kemudian Dede Imam Ali Dastin. Ada tidak? Dede Imam Ali Dastin. Di room ada gak Dede? Dede Imam Ali Dastin ada ya? Kayak lagi di jalan kayaknya. Nur Anastasia. Hadir, Pak. Hadir. Nadah Lutfia. Hadir, Pak. Weli Nopitasari. Hadir, Pak. Weli Nopitasari ada. Galih Purnama. Hadir, Pak, hadir. Next, Nia Cahyaningrum. Ada Nia? Nia Cahyaningrum nggak ada ya? Di room juga tidak ada. Nia Cahyaningrum. Kemana kabarnya? Nggak ada kabar. Nilu Ika Putri Agustin. Hadir, Pak. Hadir. Gok Mariana Barutu. Hadir, Pak. Alivia Rahmalia. Hadir, Pak. Oke. Widodo. Hadir, Bapak. Oke. Markus Nurdianto. Hadir, Pak. Oke. Didik Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Sigit Yulianto. Hadir, Pak. Hadir. Dani Febrianto. Hadir, Bapak. Hadir. Ardianto Afandi. Hadir, Pak. Ini Vex Bayu Trisetyo Kuncoro. Hadir, Pak. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Nia Cahyaningrum ya. Saya pastikan lagi, ya nggak ada. Oke. Tuh Nia Cahyaningrum baru gabung deh. Maaf, Bapak lupa, baru pulang. Ya. Oh ya udah. Oke, ini baru saya absen. Berarti hadir semua ya kalau gitu ya. Oke, monggo saya save dulu. Oke. Oke, di lab. Berarti harus saya masukin dulu.
Oke, bahannya sudah saya. Ini besok kita tanggal 25 masih ini ya, di sesi kelima. Hari ini baru sesi yang keempat. Baik, sebelum kita diskusi ya, tadi kita berbicara tentang yang namanya SWOT ya. Di mana SWOT ini adalah suatu analisis yang memang dibutuhkan ya oleh kita di dalam kita bisa menganalisa kira-kira perusahaan itu bisa nggak diinikan dengan berhubungan dengan SWOT ini ya, dengan sendiri. Nah, ada berbagai macam keterbatasan. Ada keterbatasan di dalam yang mempunyai analisis SWOT ini. SWOT ini kalau kita berbicara tentang keterbatasannya, di dalamnya adalah kita memaksimalkan tadi berhubungan dengan kekuatannya, berhubungan dengan lingkungan eksternalnya yang terlalu sempit, menghubungkan dengan keadaan statis dan dinamis, sampai dengan SWOT menekankan pada suatu strategi yang dimensi yang itu. Tapi di dalamnya saya lebih mengkritisi bahwa keterbatasan SWOT ini juga bisa kita dilihat dari yang pertama adalah terlalu umum ya, dan mungkin terlalu subjektif karena penilaian dilakukan oleh orang yang memang di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya kan ada tuh orang yang meneliti, orang yang menilai dari luar. Itu lebih valid, itu lebih reliable ya. Kenapa? Karena kalau kita menilai diri sendiri pasti pasti lebih objektif sih dibandingkan dengan subjektifnya, karena kita pasti akan menjadi lebih baik kan, kita pengen yang lebih baik. Jadi SWOT sering sekali kalau misalnya di umum itu menghasilkan daftar luas dan tidak spesifik kalau penilaian oleh diri sendiri. Kemudian apa lagi? Interpretasi ini bisa berbeda dengan analisis yang ada. Karena apa? Tidak mempunyai standar baku. Makanya kalau dia punya sendiri dari luar, independen, nah itu biasanya lebih real. Kemudian yang kedua, tidak memberikan prioritas. Bingung prioritasnya kemana? Dengan dia punya prioritas, dengan satu dengan yang lainnya, SWOT ini tidak menunjukkan adanya prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu, yang mana bingung. Berikutnya apa lagi? Tidak menunjukkan mana kekuatan yang paling penting atau ancaman yang paling berbahaya itu apa. Kemudian yang ketiga mungkin bisa bersifat keadaan yang statis ya, dan bukan dinamis. Kenapa? SWOT hanya memberikan gambaran situasi saat ini, bukan tren yang berkembang yang kedepannya bagaimana. Atau dinamika pasar ya yang biasa gitu kan. Kemudian keempat apa? Kurangnya memperhitungkan interaksi tentang antar faktor. Baik SWOT menganalisis elemen yang secara terpisah, kemudian tidak mengevaluasi bagaimana kekuatan ini bisa dilakukan ya dengan mengatasi adanya kelemahan dan peluang yang muncul akibat ancamannya itu apa. Kemudian tidak menyediakan solusi, bahwa SWOT hanya mengidentifikasi faktor-faktor penting yang ada, tidak memberikan rekomendasi strategis ya, atau mungkin langkah-langkah operasional. Sehingga ujungnya apa? SWOT biasanya tergantung pada data. Hasil SWOT dia bergantung pada data yang ada, dan informasi yang digunakannya juga belum tentu datanya ya akurat gitu ya. Bahkan hasilnya juga kalau penilaian diri sendiri juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kebanyakan dalam SWOT ini kita harus bisa menilai lebih ke arah defendernya dari luar. Sehingga apa? Kebutuhan kita di dalam ans ini dia lebih baik. Terus kalau kita tanya sebaiknya gimana SWOT itu dilaksanakan dengan baik ya, maka
keterbatasan maupun apapun yang berhubungan kekurangan itu akan terjawab, akan terselesaikan. SWOT sebaiknya dilakukan dengan berbagai macam konteks strategis ya, terutama berbagai macam organisasinya bagaimana, timnya bagaimana, individu perorangannya bagaimana di dalam pengambilan keputusan. Ini adalah langkah terbaik. Soalnya apa? Pertama, saatnya rumuskan strategi baru. Dia punya strategi baru. Bagaimana strategi menyusun rencana bisnis, strategis pemasaran, dan pengembangan produknya bagaimana. Kemudian SWOT berikutnya juga sama, membantu di dalamnya apa? Memastikan strategi sesuai dengan kekuatan internalnya dan kondisi eksternalnya bagaimana. Kemudian sebelum mengambil keputusan besar, dalamnya ada ekspansi ke pasar baru, ada peluncuran produk, adanya mungkin perusahaannya perlu di merger, perlu diakuisisi, ya penting. Kemudian lagi apa lagi? SWOT-nya mengurangi resiko, di dalamnya mengoptimalkan potensi. Kemudian kita penuh evaluasi untuk mengidentifikasi ada nggak pesaingnya. Pesaing yang ada, kita untuk memenangkannya bagaimana, internalnya bagaimana, evaluasi kinerjanya bagaimana. Kemudian apa lagi? Ketika menghadapi perubahan lingkungan yang ada, siapkan perubahan teknologi. Lihat regulasi pemerintahnya bagaimana. Lihat dinamika pasarnya bagaimana. Sehingga SWOT dapat dilakukan penyesuaian diri dengan cepat dan tepat agar tidak tergerus dengan pesaing kita. Kemudian, untuk keperluan pribadi dan pengembangan karir, sebaiknya mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita di dalam adalah menghadapi peluang, menghadapi ancaman dunia kerja itu bagaimana. Tipsnya, bagaimana agar SWOT ini efektif berjalan? Sebaiknya dilakukanlah kolaborasi. Misal dengan tim yang ada, dia punya skill yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, ilmu yang berbeda, sehingga dilanjutkan dengan analisis lanjutan seperti dengan menggunakan matrik ya, atau mungkin berhubungan dengan SWOT tadi dengan berbagai macam strategi konkret yang ada. Intinya, kalau kita bisa meminimalisirkan yang namanya tadi permasalahan yang ada ya, mulai dari tadi adanya weakness, kelemahan, dan threat yang ada, kita akan bisa memenangkan pasar dalam suatu persaingan. Itu ya yang bisa disampaikan. Kita discuss nih yang berhubungan, kita berbicara tentang lingkungan internal, berbicara tentang kapabilitas dan kompetensi inti. Silakan, banyak sudah ada di Adlink. Kita diskusi, yang mau bertanya boleh Ryzen, kalau enggak ya silakan boleh chat box, silakan.
Silakan. Ada. Intinya gini, kalau saya ringkas ya dan rangkum dari pembahasan kita yang hari ini, kita berbicara tentang lingkungan internal ya, dalam konteks dalamnya itu kita berbicara tentang analisis strategi, yang dalamnya kita berbicara tentang sumber daya, berbicara tentang yang namanya kapabilitas gitu ya. Nah, di satu yang lainnya kita berbicara yang pertama adalah sumber daya. Resource-nya bagaimana? Dia adalah merupakan aset yang harus dimiliki oleh suatu organisasi yang dapat digunakan dalamnya untuk mencapai tujuan strategisnya. Ada dua sumber daya yang ya, tadi ada yang sumber daya berwujud, ada tangible, contohnya seperti gedung, ya, seperti peralatan, seperti modal, kemudian teknologi, dan tenaga kerja. Ada berikutnya sumber daya yang tak berwujud, intangible. Apa contohnya? Reputasi merek perusahaan, kemudian hak patennya bagaimana, organisasi, bagaimana budayanya, culture-nya bagaimana, sampai dengan skill dan pengetahuan karyawan. Kemudian yang kedua, tadi berbicara tentang masalah kapabilitas, capable ya. Namanya capable berarti berbicara tentang kemampuan organisasi dalam menggabungkan dan mengelola sumber daya yang efektif ya dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Contohnya mulai kemampuan dalam inovasi produk, di dalam pelayanan pelanggan, di dalam manajemen rantai pasok, dan sistem informasinya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti, core kompetensi. Bagaimana kompetensi inti ini? Mulai dari keunggulan khas organisasi yang dia sulit ditiru oleh pesaing, ya. Kemudian memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Dalamnya juga menjadi dasar keunggulan kompetitif jangka panjangnya bagaimana. Contohnya apa? Keahlian yang unik dalam merancang produk, dalam mencapai kecepatan layanan, atau integrasi teknologi tingkat tinggi bagaimana. Intinya apa? Evaluasi lingkungan internal ini melalui berbagai macam sumber daya dan berbagai macam kapabilitas dan kompetensi inti di dalam membantu organisasi di dalam dia menemukan kekuatan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk bisa bersaing secara efektif di pasar bagaimana. Itu kalau berbicara tentang acara teoritikal. Sekarang bagaimana kalau saya hubungkan nih lingkungan internal ini, berbicara sumber daya, bicara kapabilitas, bicara dengan kompetensi inti, dilihat dipandang dari sisi praktisi, dari sisi pelaku manajemen di lapangan itu bagaimana yang di lapangannya. Nah, bukan hanya sekedar teori yang pembahasan tadi. Sumber daya atau research yang kalau sebagai praktisi, orang akan melihat bahwa sumber daya itu dia merupakan modal dasar. Dia merupakan yang langsung bisa dimanfaatkan. Itu adalah sumber dayanya. Contohnya apa yang bisa dimanfaatkan? Contohnya adalah sumber daya manusia yang kompeten dan loyal. Nah, sebagai praktisi, dia tahu bahwa karyawan hebat ini lebih penting daripada sekedar alat canggih. Itu kalau praktisi ya. Mikirnya apa? Asetnya ketika dia punya skill yang hebat dari yang lain, maka dengan sendirinya SDM ini perlu dipertahankan. Itu kalau secara praktisi. Kemudian yang berikutnya apa? Teknologi atau sistem IT. Ini juga secara di era digital saat ini, sistem absensi sudah menggunakan online. Kemudian ada lagi tentang CRM atau IRV yang sangat krusial dalam yang namanya efisiensi kerjaan, gitu ya. Tata kelola kantor berhubungan dengan tentang sumber daya dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Relasi dan jaringan bisnis yang kuat. Praktisi jelas ya, teman-temannya banyak di luar. Dia banyak mitra. Mitranya banyak. Sehingga dia punya suatu supplier, suatu distributor yang banyak, dan dia punya namanya stakeholder yang lain. Seringkali ya dalamnya ya, dia menjadi sesuatu penentu di dalam suatu keberhasilan. Intinya, sumber daya bukan sekedar ada atau tidak, tapi seberapa bisa yang bisa kita leverage yang lebih tinggi, yang lebih nyata. Nah, itu adalah berhubungan dengan resource, sumber daya. Kemudian yang kedua, kalau secara praktisi di lapangan kita bicara tentang kapabilitas, nah, ini bicara soal skill.
soal kemampuan manajemen dan tim dalam menjalankan operasional secara efektif dan adaptif. Contohnya apa? Tim marketing yang cekatan di dalam dia merespon tren pasar. Ini penting dalam tren pasar bagaimana. Kemudian apa lagi? Layanan penggunaannya yang di dalamnya cepat tuh bagaimana di dalam pelayanannya. Dengan pelayanan yang cepat ya, dia akan bisa membuat suatu pelayanan yang humanis. Kemudian prosedur kerjanya yang fleksibel bagaimana. Namun juga dia punya standar yang sama standarnya. Kalau lihat sebagai praktisi di lapangan, kapabilitas ini muncul, dia punya skill, punya pengalaman, punya latihan, punya culture budaya yang berbeda, dan punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Bukan hanya bisa dibentuk secara instan, tetapi juga dibangun secara konsisten. Kemudian berbicara tentang kompetensi inti, ada core kompetensinya bagaimana. Nah, di dalam seorang praktisi, dia punya DNA. Perusahaan yang bikin pelanggannya itu dia loyal. Pelanggannya itu dia punya pesaing yang sulit ditiru. Contohnya apa? Gojek. Dia punya kecepatan, dia punya kenyamanan, dia punya namanya integrasi layanannya bagaimana. PT Unilever, dia punya produk, inovasi produk, dan kekuatan brand Unilevernya dia kuat. Kalau UMKM sukses mungkin karena rasa khas ya. Dia punya suatu hal yang baru, suatu hal yang khas, dan dalamnya dia punya namanya keterlibatan secara komunitas. Bagi praktisi, kompetensi inti ini harus terus dipelihara. Jangan merasa cukup. Diperkuat dalam budaya kerja, dimasukkan dalam setiap keputusan strategis. Intinya apa? Bagi pelaku manajemen, evaluasi lingkungan internal bukan hanya soal data, tapi juga intuisi, pengalaman, dan kepribadian membuat suatu keputusan. Kombinasikan apa yang kita punya dan apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk keunggulan yang benar-benar dirasakan. Ini kalau berbicara tentang yang namanya kondisi internal dilihat dari yang namanya praktisi. Orang-orang yang di lapangan ya, bukan secara akademisi. Kemudian kalau terakhir tentang kapabilitasnya berhubungan dengan lingkungan internalnya, baik sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti, dilihat dari policy pemerintah. Lihat policy base-nya bagaimana. Bagaimana pemerintah dia bisa mendorong, dia bisa mengatur, dan bisa mendukung pengembangan ketiga aspek ini dalamnya, baik mau dari perusahaan publik atau mungkin perusahaan swasta. Pertama, dia punya namanya sumber daya, analisis kebijakan dukungan aset, dan infrastruktur yang adanya bagaimana. Pemerintah dengan dia punya peran besar di dalam dia bisa menyediakan dengan berbagai macam fasilitas sumber daya dengan melalui apa? Dia punya APBN, Pak. Punya APBD daerah, dana hibah dia punya, bantuan dia punya, subsidi dia punya, insentif pajak dia punya. Lagi sektor-sektor prioritas. Itu kalau didukung dari kebijakan dukungan aset dan infrastruktur di dalamnya. Kemudian apa lagi? Kemudian berikutnya tentang yang namanya anggaran negara atau APBN. Ini dana yang harus disiapkan, berapa subsidi dan sebagainya. Dan berikutnya apalagi program bantuan infrastruktur. Seperti apa? Pembangunannya bagaimana? Kemudian kawasan industrinya bagaimana? Digitalisasinya UMKM-nya bagaimana? Internet desa tertinggalnya bagaimana? Atau juga ada laboratorium vokasi yang memang dalamnya adalah pelatihan atau inkubator bisnis yang dalamnya bisa menyebabkan adanya program dalam infrastruktur itu. Kemudian ada lagi apa lagi? Regulasi perlindungan aset nasional. Seperti apa? Perlindungan hak cipta, paten ya, dan sumber daya alam dalamnya. Contohnya apa lagi? Kebijakan program kartu prakerja yang saat ini ada ya. Ada dana BOS, adanya KUR, kredit usaha rakyat,
dan adanya digital talent scholarship. Nah, itu juga sama, termasuk policy dari pemerintah. Kemudian policy kedua apa? Kapabilitasnya, kebijakan peningkatan kapasitasnya bagaimana? Pemerintah wajib mendorong kapabilitas organisasi melalui apa? Pelatihan dan pengembangan SDM-nya dilatih, diselenggarakan oleh Kemnaker, misalnya oleh Kemendikbudristek, ya. Sekarang Kemdikti-Saintek, ya, atau mungkin lembaga BUMN lainnya. Latih kapabilitasnya. Kemudian apa lagi? Adakan kebijakan sertifikasi profesi dan lembaga akreditasi lembaga. Agar apa? Agar institusi dan individu memiliki standar kompetensi yang diakuin pemerintah bagaimana, diakuin skillnya bagaimana. Kemudian digitalisasikan layanan publik itu dan tata kelolanya, mulai dari adanya e-government, adanya OSS, online single submission, ada lagi mungkin program lainnya ya berhubungan dengan digitalisasi. Contohnya apalagi kebijakan PP nomor 17 misalnya tahun 2010 tentang bagaimana pengelolaan pendidikan, kemudian pengelolaan sumber zonasi SDM ASN ya, sampai dengan transformasi digital BUMN bagaimana. Itu penting. Kemudian apa lagi? Kompetensi inti tentang kebijakan, apalagi kebijakan penguatan daya saing. Lihat pemerintah dia punya pendukung kompetensi inti organisasi. Dalam sektor apalagi, sektornya banyak ya. Ada sektor kebijakan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus. Ya, ini fokusnya kemana Pak? Fokusnya dia pada unggulannya apa? Keunggulan pariwisatanya apa keunggulannya? Kemudian manufakturnya apa? Kemudian ekonomi kreatifnya bagaimana? Sampai dengan dalamnya adalah program vokasi dan lingkungan match, link and match dengan dunia pendidikan dan industri. Kemudian lagi insentif riset dan inovasi, lembaga seperti BRIN, lembaga seperti LVDP dan Kemendikbudristek ya, atau sekarang Kemdikti-Saintek ya, dalamnya bila mendorong inovasi menjadi bagian dari DNA lembaga itu apa. Selanjutnya, berhubungan dengan policy, pandang kebijakan pemerintah, penguatan adanya lingkungan internal organisasi, ini tidak bisa dilepaskan ya dari campur tangan dan regulasi suatu negara. Pemerintah dalam hal ini bertugas menciptakan ekosistem yang kondusif bagaimana dari pendanaan, dari pelatihan, dari kebijakan insentifnya bagaimana, dan sampai pengembangan adanya sektor unggulannya itu bagaimana. Terus bagaimana kalau kita sekarang menghubungkan antara tadi lingkungan internal tadi, kita hubungkan ya antara tadi kan sudah bicara fakta di lapangannya bagaimana ya. Kemudian kebijakannya juga sudah ada, kebijakan pemerintah bagaimana gitu. Nah, sekarang mana langkah yang konkret? Langkah konkretnya bagaimana? Karena antara tadi saya menjelaskan tentang teori, kemudian sebagai praktisi, kemudian hubungkan dengan policy pemerintah, kebijakannya ada ya. Sekarang gimana kalau kita faktanya kita konkretkan? Agar apa? Agar fakta di lapangan terjadi dengan implementasi tadi sumber dayanya diimplementasikan, kapabilitasnya, kompetensi inti, serta ada langkah-langkah konkret nyatanya bagaimana. Coba kita lihat. Tuh misalnya. Kebijakan pemerintah ini akan terasa konkret dan berdampak. Misal, adanya program Kartu Prakerja. Faktanya apa? Faktanya banyak masyarakat dalam hal ini korban PHK dan pekerja informal ya, yang dia merasakan langsung manfaat peningkatan keterampilan secara online dan insentif tunai dengan Kartu Prakerja ini. Faktanya, langkah konkretnya apa? Adanya pelatihan berbasis digital yang mudah diakses dan insentifnya bisa dipakai untuk modal usaha baru. Apalagi KUR. Ini langkah konkret nih. Kredit usaha rakyat KUR-nya. Faktanya apa? Faktanya
pelaku UMKM, usaha menengah kecil ya, usaha mikro, kecil menengah. Ini bisa mendapatkan akses modal dengan bunga yang rendah. Maka konkretnya apa? KUR sangat membantu dalam hal ini pelaku usaha mikro ya dalam mengembangkan usahanya. Apalagi dengan menggunakan pendampingan di beberapa daerah pendampingannya. Itu KUR. Lagi masuk sekarang kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM ya. Faktanya apa? Mahasiswa punya pengalaman magang di dunia industri dan kampus mulai menyesuaikan kurikulum berbasis link and match-nya bagaimana. Langkah konkretnya bagaimana? Adanya kolaborasi dong antara kampus, antara industri, antara pemerintah, mulai dia berjalan. Meskipun dia belum merata di dalamnya. Apalagi langkah konkretnya? Program vokasi dan revitalisasi SMK. Faktanya apa? SMK kini banyak yang bekerja sama dengan dunia industri dan lulusan SMK lebih siap kerja di beberapa sektor, baik sektor otomotif, sektor pariwisata, dan perhotelan. Maka konkretnya apa? Pembangunan teaching factory, pelatihan guru industri, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pasar saat ini. Kemudian apalagi kebijakan yang masih lemah dan implementasinya bagaimana? Digitalisasi UMKM yang secara merata ya. Faktanya apa? Banyak UMKM yang di dalamnya dia masih belum tersentuh tuh dengan pelatihan digitalisasi. Dia belum kenal marketplace, belum kenal literasi keuangan. Kritiknya apa? Pemerintah belum memaksimalkan dengan pendampingan pasca pelatihan tadi yang banyak pelakunya itu hanya biasanya cuma numpang sertifikat atau pengepul sertifikat. Nah, ini belum secara ini ya faktanya belum merata digitalisasinya. Kemudian apalagi? Revitalisasi SDM ASN. Faktanya apa? Pelatihan ASN ini sering bersifat formalitas. Kurang membentuk kompetensi, kumpul-kumpul di hotel ya. Mereka hanya sekedar pelatihan, presentasi, ngabisin anggaran, bikin laporan gitu. Nah, ini dirasa dampaknya dia belum berdampak. Belum ada sistem evaluasi kinerja yang konsisten di dalam kapabilitas dan pelayanan publik yang ada. Sebagai kesimpulan, kebijakan seperti tadi saya ceritakan, faktanya kartu prakerja, kemudian kredit usaha rakyat, dan MBKM ya, jadi program Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, ini contoh langkah konkret yang langsung menyentuh kebutuhan real. Namun ya masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki, mulai dari pendampingan, mulai dari pemerataan ya, kemudian penjaminan mutu pelaksanaannya bagaimana. Itu ya yang bisa disampaikan. Silakan terakhir ada ini enggak? Ada tanggapan enggak? Silakan jika ada ini. Solusi terbaiknya kalau dari tadi saya ceritakan, nah sebaiknya kalau dia punya berdampak di lapangan, ya itu kita harus bisa membagi berbagai macam sinergi. Yuk lakukan sinergi yang baik, sinergi struktural baik dari pemerintah, baik dari DUDI dan dunia pendidikan. Yuk solusinya apa? Bangun ekosistem kolaboratif berbasis kebutuhan nyata. Ini yang saya kritisi. Kemudian apalagi kebijakan pemerintah tidak cukup hanya membuat program, tapi juga dia harus duduk bersama dengan pelaku usaha dan institusi pendidikan. Dia bikin kurikulum vokasi disusun berdasarkan dengan industri lokal, ya pelatihan UMKM dibuatkan ya dengan permintaan pasar setempat. Implementasinya nyata, adanya forum koordinasi daerah atau Porkovinda, Dinas Pendidikan, Dinas UMKM, Asosiasi Industri. Kemudian lagi skema insentif pajaknya bagaimana yang membina SMK atau UMKM-nya. Kemudian sinergi pelaksanaan, fokus pada pendampingan bukan hanya pelatihan. Kalau pelatihan sekedar pendampingan, ganti pola.
Satu kali pelatihan selesai, pendampingan berkelanjutan. Sehingga banyak program yang gagal karena peserta tidak tahu seperti ngapain setelah pelatihan. Dibutuhkan juga mentor, dibutuhkan juga coach atau inkubator bisnis di setiap daerah sehingga memiliki implementasi dampak yang nyata. Bangun lokal mentor bank, pembimbing dari praktisi lokal, perkuat inkubator bisnis kampus ya. Dalam hal ini juga terbuka untuk alumni dan sekitar masyarakat yang ada. Kemudian sinergi teknologinya bagaimana? Yuk sinergikan data yang ada dengan sistem pengawasan yang ada. Gunakan teknologi dan dalamnya mengidentifikasi dampak dan celah kebijakan. Misalnya apalagi dashboardnya nasional memantau pelatihan yang tadi. Sampai dengan penerima kurnya bagaimana, kemudian jejak juga sama. Interkoneksikan antar platform, antar kartu prakerja, antar dapodik yang ada, antar data UMKM yang ada, sampai dengan simpek ASN-nya bagaimana. Sebagai penutup, kuncinya adalah keterpaduan. Kuncinya adalah konsistensi dan adanya keberlanjutan. Pemerintah harus berperan dalam fasilitator ya, dalam enabler, bukan hanya sekedar regulator. Solusi terbaik adalah membuat banyak kebijakan, tetapi juga memperkuat pelaksanaan dan memastikan semua pihak punya peran yang jelas di dalam ekosistem. Ini yang harus diturunkan ya di dalam pendidikan tinggi, UMKM, dan organisasi sendiri sehingga dia punya strategi yang nyata di dalam implementasi kebutuhan ke depannya. Itu kalau tidak ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan di sesi keempat yang berhubungan dengan kebijakan atau lingkungan internal ya, baik sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di hari Jumat ya di sesi yang kelima. Nah nanti di sesi yang kelima kita akan lebih banyak membahas tentang merumuskan visi misi, merumuskan misi di dalam manajemen marketing pemasaran itu bagaimana. Cukup ya, kalau tidak ada tanggapan ataupun tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan ya sampai jumpa di Jumat ya, di Jumat ini. Nanti kita pembahasannya akan lebih membahas tentang visi misi. Terima kasih, kita tutup bersama-sama alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri bersama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arif. Semoga sehat selalu Bapak. Monggo silakan.